Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Jo Heon sedang menghantam Kyung Tae, membuat kondisi berbalik dari yang tadinya si NPC itu yang menyerang, sekarang malah dia yang terancam. Jo Heon melepaskan genggaman Kyung Tae dari belatinya. Mulai sekarang, pisau ini akan jadi milikku. Dan sekarang, lihatlah, beginilah cara untuk menggunakan pisau ini. Seketika muncul aura di pisau itu. Kemudian pisau itu memberikan ability kepada si penggunanya berupa penglihatan yang mampu menembus tubuh manusia. Dan sekarang bagaimana? Apakah kalian masih ingin melanjutkan pertempuran ini? Jika tidak, maka segeralah laksanakan perintahku. Jika kalian tidak ingin mati. Semuanya ketakutan. Mereka hanya bisa menuruti apa yang Jo Heon katakan di kondisi saat ini. Berikutnya di suatu tempat, Kyung Tae memberitahu kakaknya, Kyung Jo, bahwasanya dia dikalahkan oleh Jo Heon. Kakaknya marah, mempertanyakan alasan bodoh macam apa yang dia buat. Tidak mungkin kau dikalahkan dia. Sumpah kak, dia itu kayak orang yang berbeda banget. Aku sama sekali tidak pernah melihatnya mampu melakukan gerakan cepat seperti itu. Terus, berapa duit yang akhirnya kau berikan padanya? Hampir semua uangku di bank kuberikan padanya. Pada saat itu, dia mengancam, bila duit yang diberikan sedikit, maka dia akan menghabisi kami semua. Dan sebagai tambahan atas kurangnya duit yang kuberikan, dia pun mengambil patung Buddha. Kakaknya kaget mendengar relik Buddha malah diambil. Dia marah besar kepada Kyung Tae dan menyuruhnya untuk segera ambil kembali patung itu. Jika tidak, maka kau akan mati, kata kakaknya. Berikutnya, Jo Heon ke toko barang antik buat ngejual relik Buddha ini. Anehnya, meskipun ini patung kayak emas, tapi harganya sangat murah. Udah gitu, si pemilik toko kagak mau membeli ini. Jo Heon heran, kenapa ini barang kagak laku? Padahal kalau melihat reaksi Kyung Tae yang panik pas ini diambil, sepertinya ini barang mahal. Berikutnya muncul notif sistem, menyatakan terdeteksi ada zat mencurigakan di dalam patung Buddha ini. Apakah karena sesuatu yang di dalamnya itulah yang membuat barang ini jadi berharga? Baiklah, mari kita lihat apa isi di dalamnya. Patung itu Jo Heon tebas jadi beberapa bagian. Dan di dalamnya ternyata berisikan botol yang di dalamnya ada cairan. Seperti kata sistem, karena ini zat berbahaya dan mungkin masih ada lagi yang kayak gini, MC pun segera memberitahukan kejahatan ini kepada Geonwoo. Berikutnya di galeri seni siang pada saat Kyungjo lagi teleponan, mendadak ada yang buka pintu di belakangnya. Lalu memperlihatkan ada Kyung Tae yang tangannya udah diborgol. Ada apa ini? Tanya Kyung Jo. Kakak, semuanya sudah selesai. Kita ketahuan, kata Kyung Tae. Kami telah menerima laporan terkait penyelundupan dan praktik ilegal yang dilakukan galeri seni siang. Penyelundupan? Praktek ilegal? Apa maksudnya? Kami hanya menjual karya seni dan tidak menjual sesuatu yang melanggar hukum, kata Kyung Jo. Kenapa Anda bisa sangat yakin, sementara barang buktinya jelas kami temukan? Berdasarkan kabar, katanya masih ada yang lainnya, yang disimpan di dalam gudang.
Dalam hati, Kyung Jo mempertanyakan sejauh apa mereka mencari tahu informasi tentang ini. Untunglah setiap gudang dipasangi kata sandi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan berbicara sembarangan. Dengan bukti yang tidak jelas asalnya dari mana seperti ini. Dan juga, apa benar kalian ini seorang polisi? Kemudian di sebuah telepon, seseorang berkata, telah ditemukan sebanyak 600 karya seni di ruangan penyimpanan, serta ditemukan obat-obatan terlarang di dalamnya. Hei, apa maksudnya ini? Asal masuk saja ke tempat orang sembarangan. Dan kenapa kalian bisa membuka sandi gudangnya? Karena buktinya sudah lengkap, polisi segera memborgol tangan Kyung Jo. Berikutnya, Geon Woo mendapatkan telepon dari Jo Heon. Yang telepon itu minta Geon Woo berikan kepada Kyung Jo. Kyung Jo mendengarkan suara di HP. Dia kaget, ternyata suara itu berasal dari Jo Heon. Bu Ketua, mau itu semerepotkan apapun, kode PIN memang harusnya diganti secara berkala. Jika tidak, maka terjadilah kondisi yang saat ini kau alami. Selamat bersenang-senang di dalam penjara, kata Jo Heon. Mendengar ini, Kyung Jo ngamuk besar. Dia menggila, bersumpah akan balas dendam suatu saat nanti kepada Jo Heon. Berikutnya di suatu tempat pada saat Jo Heon lagi berjalan, muncul notif pesan dari HP-nya. Lalu pas pesan itu dibuka, ternyata dari melaporkan tindakan jahat mereka, Jo Heon mendapatkan 100 juta dari Geon Woo sebagai hadiah karena telah mengungkapkan penyelundupan ilegal. Berikutnya, di depan ada banyak orang yang berkumpul. Ada yang marah-marah dan berbagai macam reaksi. Seperti mereka semua ini baru saja terkena musibah. Jo Heon berlari ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Lalu pas dilihat, dia kaget melihat daerah ini sepertinya kena longsor. Dan imbasnya membuat rumahnya ikutan hilang. Setelah melihat ke area, Jo Heon menyimpulkan fenomena seperti ini jelas terjadi karena ada makam batu yang berpotensi akan muncul di sini. Di tengah keramaian, MC melihat ada seseorang. MC segera bersembunyi lebih dekat dengan si target untuk mengetahui dia tuh lagi bicara apaan. Orang ini bernama Linda Walker, merupakan CIA dari AS yang tengah memantau kemunculan makam di tempat ini. Saat lagi asik teleponan, di depannya ada seseorang yang menyapanya. Mbak Linda sangat kaget. Orang ini bernama Abe Kiyoshi, merupakan tim penggali relik makam dari Jepang. Ada urusan apa? Tim ekskavasi Republik Fan datang kemari, tanya Mbak Linda. Tentu saja untuk mendapatkan apa yang saat ini Amerika juga inginkan. Relik di makam akan menjadi milik kami, jawab Abe Kiyoshi. Semangat sekali kau ingin mencuri apa yang sedang orang lain inginkan, kata Mbak Linda. Bukankah kita sama saja? Pada dasarnya, kalian juga ingin mengambil apa yang seharusnya milik orang di sini, bukan? MC yang menguping di belakang akhirnya paham. Ternyata CIA dan tim SDF telah mencium adanya relik di area ini. Saat lagi mikir, gimana caranya supaya relik itu bisa duluan dia dapatkan sebelum mereka berdua, tiba-tiba muncul tanda merah. Dikatakan tanda merah itu bernama Tom Glyph. Tom Glyph merupakan bahasa para relik. Bagi seseorang yang sering berburu relik di makam, informasi tentang Tom Glyph tertulis sangat jelas di berbagai sudut makam kuno. Jika seseorang bisa membacanya, mereka akan mampu mengetahui di mana pintu masuk ke dalam makam.
sampai mengetahui di mana letak jebakan yang disiapkan para relik untuk para penguji. Pada saat Jo-heon ingin menganalisa di mana pintu masuk tersebut dan jebakannya berada, muncul notif dari sistem yang menyatakan Jo-heon telah membuka skill kedua. Itu skill berbicara level F. Ini adalah kemampuan untuk mendengar maupun berbicara dengan para relik. Berikutnya, setelah lama dicari, akhirnya ketemu juga pintu masuknya. Setelah pintu masuknya ditemukan, Jo-heon langsung saja menebas pintu itu dengan pisaunya. Lalu tiba-tiba saja di bawah muncul aura yang mencuat ke atas. Lalu aura itu keluar sepenuhnya dan terbentang di langit. Abe Kiyoshi dan Mbak Linda mempertanyakan, yang menjulang ke atas itu aura apaan? Seseorang memberitahu mereka, pintu ke makam sudah terbuka. Tanpa basa-basi, Abe Kiyoshi langsung berlari. Diikuti sama Mbak Linda yang juga ikutan berlari di belakangnya. Dikarenakan gua ini sangat gelap, Jo-heon menyalakan korek. Setelah korek dinyalakan, di belakang muncul tulisan Tom Glyph. Setelah berjalan beberapa saat, si MC akhirnya sampai di tujuan. Dan sekarang yang perlu Jo-heon lakukan cuma perlu melempar relik pisau ini ke dalam air. Setelah menyadari kehadiran Jo-heon, ular itu langsung mendekat ke arahnya, membuka mulutnya lebar-lebar, meminta Jo-heon untuk memilih pedang emas atau pedang perak, mana pedang yang tadi dia jatuhkan. Akhirnya muncul juga tuh pertanyaannya. Relik di sini bertemakan kapak emas dan kapak perak. Ini adalah kisah klasik dari dongeng terkenal terkait kisah Hermes dan penebang kayu serakah. Karena kisah ini begitu terkenal, manusia dari negara manapun seharusnya bisa menyelesaikan ujian ini dengan sangat mudah. Repot juga nih, karena kedua pedang itu bukan milikku, kata Jo-heon. Kau ternyata orang yang jujur ya. Kalau begitu, apakah ini pedang milikmu? Kata si ular. Itu memang pedang Jo-heon. Tapi karena dia mengincar kapak emas, bukan pedang, maka dia nggak akan ambil itu. Bisakah aku memeriksa dulu apakah itu memang barangku? Tanya Jo-heon. Lakukan sesukamu, jawab si ular. Ular mempertanyakan apa maksud Jo-heon melakukan penyerangan ini. Berisik! Dari awal, aku tidak pernah percaya kepada relik seperti kalian. Bahkan jika aku lulus ujian, akan ada dampak setelah menerima hadiah itu. Setelah manusia mendapatkan relik, kau akan merasuki mereka, lalu melakukan pembantaian. Kau, dari mana kau bisa mendapatkan informasi itu? Tanya si ular. Itu kasus yang pernah terjadi di Amerika. Kapak emas dan kapak perak pernah mengendalikan penggunanya, lalu membuat si pengguna melakukan banyak hal keji seperti pembantaian. Jo-heon menghentakkan kakinya untuk melompat ke atas, lalu menusuk si ular dengan pisaunya. Sekarang berikan aku relik dan menurutlah, kata Jo-heon. Kau pikir bisa mencurinya dariku, kalau begitu, mari kita lihat. Sampai kapan kau akan bisa bertahan? Ular itu kesakitan. Dia meronta-ronta menghancurkan batu-batu di sekitar gua. Kemudian dia menyelam ke air
dan terus menggeliat kesakitan, lalu muncul lagi ke permukaan, dan masih sama, dia terus bergerak ke sana kemari, tujuannya untuk membuat Joheon lepas dari tubuhnya. Saat masuk ke dalam makam, pasti akan selalu ada ujian relik. Kalau kau lulus ujian itu, kau akan mendapatkan relik yang memiliki kemampuan supranatural. Untuk bisa membuat relik mengeluarkan potensi aslinya, seseorang harus punya afinitas. Bila punya kemampuan ini, kau akan bisa menjalin hubungan baik dengan relik tanpa ada paksaan. Yang kedua, jalur dominasi. Kemampuan memerintah relik dengan karisma dan tekad yang kuat. Ada juga beberapa relik yang secara alami memiliki kecocokan dengan si penggunanya, seperti relik musik dengan musisinya dan berbagai macam contoh lainnya. Tapi ada harga yang harus dibayar dari kedekatan antara manusia dengan reliknya, yakni ketika relik sangat dekat dengan pemiliknya, maka mereka akan mengeluarkan racun, dan racun itu akan membuat pemiliknya sakit. Karena itulah Joheon lebih memilih mendominasi si relik ini, menganggap dia hanya sebagai alat saja. Patuhilah aku, jika kau tak mau, maka tak ada pilihan selain ku hancurkan. Setelah mendapatkan kapak emas, muncul notif dari sistem yang menyatakan keterampilan baru telah diperoleh. Skill penggali makam rank F berhasil didapatkan. Dengan ini, 3 skill Tomb Raider sudah MC dapatkan. Oh, tinggal kurang 1 skill lagi ya. Kira-kira apa skill yang terakhir ini? Kata Joheon. Saat lagi mikir, di samping juga muncul notif yang menyatakan grid afinitas Joheon telah menurun setelah memiliki kekuatan dominasi. Joheon komplain, mempertanyakan apa maksudnya afinitas dia malah menurun. Kemudian di belakang, Abe Kiyoshi dan Mbak Linda akhirnya datang ke sini. MC mengumpat, lalu mengintip mereka di sela-sela gua. Abe Kiyoshi mengambil relik di bajunya, dan kemudian relik itu dia lemparkan ke kolam air. Setelah ditunggu beberapa saat, anehnya kagak ada yang keluar dari air itu. Bakadomome, mo osoin da yo, kata Joheon. Bakadomome, mo osoin da yo. Saat lagi menunggu, mendadak ada guncangan di dalam gua. Pertanda gua ini akan segera runtuh. Berikutnya, 3 pecundang datang ke kantor galeri seni siang. Mereka coba melihat-lihat apakah ada benda apapun kayak gitu yang bisa diambil di sini. Tapi anehnya, tak ada satupun yang tersisa. Aniki, gimana nih nasib kita? Karena Kyung Tae dan kakaknya telah ditangkap, apakah sekarang kita akan menganggur? Berisik, aku pun juga tahu ini. Ini semua salahnya si Joheon. Jika aku bertemu lagi, niscaya dia akan kuberikan pelajaran untuk memahami posisinya. Para NPC memuji keberanian si kuning, yang membuat si kuning merasa jumawa. Lalu pada saat dia lagi asik-asiknya, telepon malah berbunyi. Dan telepon itu dari seseorang yang mau katanya dia kasih pelajaran. Semuanya termasuk si kuning gemetaran saat melihat telepon itu dari Joheon. Tanpa basa-basi, Joheon meminta kepada para pecundang ini untuk datang ke Maidas. Apa? Maidas kau bilang? Untuk apa aku ke sana? Tanya si kuning. Maidas ialah lelang rahasia terbesar di dunia yang dilakukan di Las Vegas, Amerika. Kwon Taejon telah mendapatkan banyak relik tingkat tinggi dalam hidupnya, dan kemungkinan besar salah satunya dari sini. Kalian pergilah ke pelelangan bulan ini.
dan carikan aku barang beserta seseorang. Dia bernama Jack Cayman. Jack Cayman merupakan nama samaran dari Kwon Taejon. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana caranya kami bisa ke sana? Kata si kuning. Untuk caranya, kalian bisa pikirkan sendiri. Dan tenang saja, karena ini bisnis, aku akan memberikan hadiah beserta biaya operasional kepada kalian. Kalian yang menentukan pilihannya, mau ke sana dengan tenang atau dipukuli sampai mati. Itu semua terserah kalian, kata Joheon. Mendengar ini, si kuning jadi panik. Yang lain juga demikian. Sangat takut ketika mendengar ancaman ini. Berikutnya, di depan toko bernama DS25. Saat lagi berjalan, Joheon menabrak seseorang. Dan orang itu ternyata Abe Kiyoshi. Abe Kiyoshi ngomong gini gitu, namun tidak didengar omongannya. Sehingga dia pun jadi kesel. Setelah Joheon perhatikan, ternyata Abe Kiyoshi itu membawa relik. Dan aura di relik itu cukup mencolok. Capek dengerin itu orang ngomong, Joheon pun akhirnya pergi. Abe Kiyoshi makin ngamuk. Dia merasa beneran disepelekan. Karena itulah dia pun megang pundak Joheon. Maksudnya untuk menghentikan langkahnya lalu memberinya pelajaran. Tapi pas Joheon berbalik, dia malah kena semprot sama minuman kaleng yang Joheon bawa. Aduh, maaf, apa kau baik-baik saja? MC mendekat, menepuk-nepuk pakaiannya. Kemudian tangannya langsung nyelip ke kantong baju Abe Kiyoshi. Dan set, gelo. Mulus banget nggak tuh aksi malingnya. MC melihat ada barang di bawah. Dan dia mengambil itu. Oto, sepertinya kartu identitasmu terjatuh nih. Dengan cepat, kartu identitas itu langsung Abe Kiyoshi ambil balik. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba muncul gempa. Kemunculan gempa membuat semua orang jadi panik. Berlarian ke sana dan kemari. Bingo, tidak salah lagi. Fenomena ini jelas disebabkan dari kemunculan makam. Di tengah kepanikan, Abe Kiyoshi mendapatkan telepon. Dia langsung angkat itu untuk memberitahu kemunculan makam sudah dekat. Ramalan mengatakan, orang yang mengambil kapak emas ada di sekitarmu, kata orang di telepon. Abe Kiyoshi kaget mendengar itu. Dan juga berhati-hatilah dengan alkohol. Mendengar ini, Abe Kiyoshi jadi ingat. Tadi tuh dia emang baru saja kena siraman alkohol dari Joheon. Dan sekarang dia akhirnya sadar. Ternyata orang yang menabraknya tadi itulah yang selalu muncul dalam ramalan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!